Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam kenal. Nama saya Abdul Aziz Khairi, dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Saya masuk Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2023 dan diamanahkan mengajar mata kuliah wajib keprodian, diantaranya adalah pembelajaran BIPA dasar, pembelajaran kurikulum BIPA, pembelajaran pengembangan bahan ajar BIPA. Mata kuliah pembelajaran BIPA dasar merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 3 sebagai ciri keprodian dan juga pengembangan kewirausahaan program studi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami konsep, karakteristik pembelajaran, kurikulum, pendekatan, metode, strategi, media, dan asesmen pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Selain itu juga di mata kuliah ini mahasiswa dilatih untuk merancang pembelajaran BIPA yang mengintegrasikan kompetensi kebahasaan, komunikasi lintas budaya, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bahasa asing. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah menganalisis konsep, karakteristik pembelajar, kurikulum, pendekatan, metode, strategi, media, dan asesmen pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing berdasarkan standar pembelajaran BIPA. Yang kedua, merancang pembelajaran BIPA yang mencakup capaian pembelajaran, tujuan, materi, metode, media, aktivitas pembelajaran, dan asesmen autentik sesuai dengan karakteristik pembelajaran BIPA. Yang ketiga adalah mengevaluasi praktik pembelajaran BIPA melalui observasi, analisis studi kasus, dan refleksi untuk menghasilkan rekomendasi pembelajaran yang efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Adapun sistem pembelajaran dilakukan secara luring sebanyak 16 kali pertemuan dan juga menggunakan model pembelajaran case method dan juga project based learning. Adapun metode pembelajaran yang akan digunakan meliputi case method, collaborative learning, diskusi kelompok, dan juga reflektif. Selain itu juga digunakan asesmen penilaian meliputi teknik penilaian yang terdiri atas partisipasi aktif, analisis studi kasus, dan presentasi kelompok. Adapun indikator penilaian dari setiap kegiatan itu meliputi ketepatan analisis, argumentasi, penggunaan referensi, dan juga kemampuan komunikasi akademik. Demikianlah adalah gambaran mata kuliah, capaian pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga asesmen pembelajaran. Berikut adalah video pembelajaran BIPA dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali pada hari ini kita sama-sama kembali berjumpa di mata kuliah pembelajaran BIPA dasar. Ya, selamat datang di materi baru di kelas baru. Baik, sebelum saya memulai, marilah kita buka dengan membaca doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mata kuliah yang akan kita pelajari adalah pembelajaran BIPA dasar. Ya, sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar bahasa Indonesia? Sudah. Oke, kalau boleh tahu pernah belajar bahasa Indonesia sejak kapan? SD. Ya. SMP? Ya. SMA? Ya. Oke.
Kira-kira apa yang Anda pelajari di bahasa Indonesia? Kosakata. Pemilihan bahasa yang baku, yang baik. Pemilihan bahasa yang baik. Oke. Ya. Belajar cara berbicara? Menulis? Ya. Oke. Baik. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, kita akan mulai dengan nanti berdiskusi, kemudian nanti dilanjutkan dengan penjelasan saya, dan nanti akan ada tugas kelompok, dan di akhir nanti akan ada kegiatan melaporkan atau mempresentasikan apa yang sudah dianalisis. Ya, baik. Jadi tujuan kita yang pertama adalah memahami ruang konsep dan ruang lingkup, kemudian yang kedua adalah perkembangan BIPA. Baik, selanjutnya kita lihat, kita perhatikan yang ada di layar. Di situ ada dua gambar. Ya. Yang pertama adalah pembelajaran bahasa Indonesia di Thailand. Yang kedua? Di Mesir. Oke. Pertanyaannya begitu ya. Menurut kalian, mengapa universitas di Thailand dan Mesir tertarik untuk mengajarkan bahasa Indonesia? Apa? Oke, silakan saya sediakan Mentimeter untuk silakan Anda jawab. Oke. Baik, silakan. Kenapa universitas di Thailand dan Puskin, Pusat Kebudayaan Indonesia di Mesir, mengajarkan bahasa Indonesia? Kira-kira apa? Apa kira-kira? Karena banyak wisatawan Ya, wisatawan yang dari Indonesia datang ke negara tersebut gitu. banyak orang Indonesia yang berkunjung ke Mesir untuk melakukan wisata. Oke, kerjasama, kemudian banyaknya untuk wisata. Ada lagi? Ternyata setelah saya search itu minat masyarakat Thailand terhadap belajar kebudayaan bahasa Indonesia itu juga tinggi. Selain itu juga didukung dengan seringnya adanya pertukaran pelajar juga yang terjalin antara Indonesia dan juga mereka. Oke, ya. Jadi jawaban teman-teman itu benar sekali. Ya, jadi adanya kerjasama, ya, baik itu nanti kerjasama yang sifatnya bilateral dan yang lainnya. Kemudian untuk mendukung pariwisata, dan juga yang terakhir tadi apa, Mbak? Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar, ya. Kita lihat di sekeliling kita atau mungkin di sekitar kampus kita pasti ada mahasiswa dari Mesir ataupun dari Thailand, begitu. Oke. Baik. Ya, kita harus memahami bahwa bahasa Indonesia yang kita ajarkan kepada orang Thailand, orang Mesir itu berbeda dengan kita mengajarkan bahasa Indonesia kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Ya, di sini ada yang menyebutkan bahwa hakikat pembelajaran BIPA itu adalah pembelajaran bahasa Indonesia untuk orangnya adalah orang warga asing, subjeknya adalah warga asing. Ya, tapi kalau di Indonesia subjeknya adalah warga negara. Ya. Makanya disebut dengan BIPA. Ya. Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ya. Dan saat ini, begitu ya, Anda tahu kan bahwa saat ini bahasa Indonesia sudah masuk sebagai bahasa persidangan di PBB, begitu ya. Dan ini sebuah langkah strategis melalui BIPA, harapannya nanti bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa yang setara dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris. Saat ini masih sebagai bahasa PBB, begitu ya, yang digunakan di dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, begitu. Oke. Baik, dari sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada yang bertanyakan? Belum ada? Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Nah,
tujuannya. Ya, apa sih sebetulnya tujuan pembelajaran BIPA? Tadi sudah kita singgung ya, ada komunikasi sehari-hari, tujuan khusus, ada tujuan akademik. Ya, tujuan ini ya bisa berkembang. Ya, ini hanya tujuan sementara. Jadi nanti bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi contoh ada mahasiswa Mesir mungkin datang ke sini awalnya adalah untuk tujuan akademik. Ya, tujuan akademik untuk belajar. Tapi di samping belajar nanti dia mungkin akan belajar berkomunikasi, kemudian juga akan ikut kegiatan-kegiatan tertentu, maka dia akan tidak hanya belajar tujuan akademik, tapi juga tujuan khusus dan juga komunikasi sehari-hari. Tapi yang paling umum pastinya orang belajar BIPMA itu pasti tujuannya adalah komunikasi. Ya, secara umum itu komunikasi. Begitu. Jadi dilihat dari apa dulu ini ya, konteksnya dia datang ke sini apa dulu. Ya. Awalnya kalau belajar, ya biasanya dimulai dari akademik, tapi kalau dia tidak ada kebutuhan untuk akademik, dia biasanya adalah belajar untuk berkomunikasi, karena dia akan melakukan hal-hal mungkin perdagangan, bisnis, ataupun dia akan, kalau orang Mesir, dia akan kunjungan ke pesantren-pesantren dan sebagainya. Ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan namanya diskusi. Ya, di sini sudah ada, saya sudah menyiapkan artikel dan juga namanya lembar kerja. Ya, ini nanti bisa diakses. Di sini ada 2 artikel. Ya, ini adalah berkaitan artikel yang ada di link ini adalah perkembangan BIPA di Thailand. Nah, di sini ada lembarnya, nanti teman-teman bisa mengisikannya. Terus ini adalah tugasnya, ya. Jadi kita membentuk kelompok diskusi. Ya, ini kan ada 3 kelompok ya. Langsung saja saya bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, tugasnya apa? Di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ini pertanyaan ini ada di lembar kerja, nanti Anda tinggal menjawab ya. Bagaimana sejarah perkembangan program BIPA di Thailand? Ya. Kemudian lembaga universitas apa saja? Kalau tadi di Mesir kan ada apa? Ada Puskin, ada Universitas Al-Azhar. Kemudian lembaga pusat studi Pusat Studi Bahasa Indonesia. Ya. Oke, baik. Oke, ini adalah pertanyaannya. Kemudian apa yang harus petunjuknya di situ ya? Di situ adalah baca artikel yang telah diberikan, ya. Kemudian diskusikan dalam kelompok karena ini jumlahnya ada yang genap, ada yang ganjil ya. Jadi ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Kemudian nanti jawabannya sudah ada di lembar kerja diskusi sesuai dengan kelompoknya. Jangan lupa nulis namanya. Kemudian di sini ada namanya nanti akhirnya apa? Ringkasan hasil diskusinya. Jawaban masing-masing ini, ya. Kemudian seharusnya nanti Anda membuat peta konsep perkembangan, boleh, ya. Kemudian nanti mempresentasikan dari hasil diskusi itu per kelompok, ya, perwakilan dari kelompok masing-masing. Untuk penilaiannya sudah ada aspek analisis, argumentasinya, kemudian data dari artikel dan pelaksanaan presentasi. Oke, baik. Untuk tugasnya bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dilaksanakan? Bisa. Oke. Oke. Oke, yang sudah bisa scan dan sudah ada linknya bisa dibagikan ke teman sampingnya jika belum bisa.
Oke, saya akan memantau teman-teman melalui Google Sheet ya. Jadi saya akan memantau teman-teman bekerja atau tidak dari Google Sheet yang saya sediakan. Oke, ini saya lihat kelompok, saya cek hasil diskusi teman-teman kelompok 1. Ini sudah ada jawabannya. Tinggal 1. Kemudian kelompok 2. Ini juga sudah ada jawabannya. Sudah selesai semua ya kelompok 2. Dan kelompok 3. Kelompok 3? Sudah? Oke. Baik. Karena sudah selesai tugas diskusinya dan juga sudah merangkum dari 2 artikel tadi, begitu ya, sesuai yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya adalah masing-masing kelompok menjelaskan ringkasan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Lebih awal presentasinya yang dari kelompok 1 atau 2 atau 3? Kelompok 2, anggotanya ada Mbak siapa? Siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Oke, Mbak Masliha. Oke ya, kita simak bersama. Nanti teman-teman kelompok lain boleh memberikan tanggapan apakah setuju atau tidak begitu. Silakan Mbak. Iya, berdasarkan pertanyaan tadi, ringkasan yang Mbak Iha mungkin tadi hasil diskusinya seperti apa. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang 3 pertanyaan yang telah kita pelajari bersama dalam artikel tadi tentang BIPA di Thailand. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan program BIPA di Thailand? Seperti yang kita ketahui dari artikel tadi bahwa perkembangan BIPA di Thailand mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sejak adanya kerjasama antara Thailand dengan Indonesia, baik di bidang pendidikan, kemudian pariwisata, kemudian di bidang ekonomi yang lain. Selain itu, perkembangan BIPA juga didukung oleh pengiriman pelajar BIPA, penyediaan bahasa ajar, serta kerjasama antara Indonesia dan juga Thailand. Kemudian juga perkembangan tersebut menunjukkan meningkatnya tingkat minat masyarakat Thailand untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi program BIPA berkembang di Thailand, yang pertama adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Thailand yang semakin erat. Selain itu juga ada kerjasama antara di bidang pendidikan seperti pertukaran pelajar, kemudian beasiswa yang disediakan negara untuk anak bangsa itu keluar atau juga dari negara asing itu datang ke Indonesia. Kemudian ada kerjasama ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Kemudian adanya tingginya minat masyarakat Thailand untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian juga didukung dengan dukungan pemerintah untuk melakukan kerjasama tersebut. Selain itu juga mengingat dari fenomena yang kita alami saat ini di media sosial sehari-hari, itu juga menjadi faktor pendukung untuk meningkatnya minat orang Thailand untuk belajar bahasa Indonesia. Contoh salah satunya itu biasanya mungkin ini sering FYP di TikTok kalian ya. Itu ada orang Thailand yang berbahasa Indonesia tapi mengajarkan bahasa Thailand. Tapi walaupun mengajarkan bahasa Thailand, tapi itu kan orang Thailand itu mengajarkan bahasa Thailand menggunakan bahasa Indonesia. Berarti kan bahasa yang harus dipelajari orang Thailand ini berarti bahasa Indonesia dulu. Nah itu juga menjadi salah satu faktor perkembangan media sosial dan juga tren. Oke. Kemudian yang nomor 3, menurut kelompok Anda bagaimana program BIPA mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia? Nah, menurut kelompok kami, BIPA ini sangat-sangat membuka peluang bagi internasionalisasi bahasa Indonesia. Tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga negara Indonesia dan juga budayanya. Karena dalam BIPA ini, selain mengajarkan bahasanya sendiri,
juga mengajarkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan melalui budaya-budaya itu juga bisa mengembangkan ekonomi. Misalnya kalau kita sedang belajar budaya dan juga pariwisata atau tempat-tempat, itu juga bisa menaikkan ekonomi gitu Pak. Oke. Soalnya kan kita memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, dan itu nanti mempengaruhi si penutur asing ini untuk mencoba atau penasaran tentang budaya-budaya tersebut, tempat-tempat tersebut, atau barang-barang yang misalnya khas Indonesia. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan. Bagus sekali. Oke, selanjutnya mungkin ada tambahan dari kelompok 3. Silakan. Apakah setuju dengan apa yang hasil diskusi Anda sama juga? Ada apa yang berbeda bisa ditambahkan atau mungkin ada sanggahan? Ditambahkan atau mungkin ada sanggahan? Silakan. Baik, izin menambahkan juga dari yang telah disampaikan oleh kelompok 2 tadi sudah termasuk dalam hasil kerja kelompok kami, namun selain itu izin menjelaskan lagi kalau segala yang telah disampaikan oleh kelompok 2 itu juga berkat dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga KBRI Bangkok, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta berbagai perguruan tinggi di Thailand di dalam pendidikan. Selain itu, perkembangan tersebut juga didukung oleh hubungan diplomatik yang baik, kerjasama pendidikan, meningkatnya mobilitas akademik, serta hubungan ekonomi dan budaya antara kedua negara tersebut. Selain itu, BIPA juga memiliki peran yang strategis dalam internasionalisasi bahasa Indonesia karena tidak hanya mengembangkan kemampuan berbahasa penutur asing, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan nilai budaya dan identitas bangsa Indonesia kepada masyarakat internasional, khususnya Thailand. Dengan demikian, penyelenggaraan BIPA berkontribusi dalam memperluas penggunaan dan meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia di era global, khususnya di Thailand. Oke, baik. Ada tambahan dari kelompok 3. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Baik, presentasi yang menarik dan diskusi yang sangat luar biasa, ya, sangat detail, ya. Kalau kita bandingkan, ya, hampir-hampir sama bahwa perkembangan pembelajaran bahasa Indonesia baik di Thailand, di Mesir ada hubungannya dengan kaitannya dengan diplomasi bahasa yang dilakukan oleh kedutaan besar Indonesia baik yang ada di Mesir ataupun yang ada di Thailand, ya, dengan mendirikan pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau di Mesir tadi ada Puskin, kalau di Thailand tadi ada di lembaga badan di bawah KBRI, ya, jadi langsung ditangani oleh KBRI. Kemudian tadi yang kedua faktornya banyak, ya, ada yang faktor sosial media, kemudian kerjasama, pendidikan, ya, jadi hampir-hampir memiliki kesamaan dengan Mesir, ya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan apakah semua itu mendukung program internalisasi bahasa Indonesia, ya, ya, jadi dengan adanya program itu baik di Thailand ataupun di Mesir, program BIPA itu memiliki pengaruh yang besar untuk penginternasionalisasi bahasa Indonesia. Ya. Oleh karena itu, kalau kita mau mengajarkan BIPA, kita harus tahu perkembangan pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di negara-negara yang kita akan ajar. Ya, ini kita sudah belajar yang ada di Mesir dan ada di Thailand, dan nanti bisa dikembangkan di negara-negara yang lain. Baik, hari ini kita sudah belajar bersama berkaitan dengan BIPA, materi terkait konsep ruang lingkup pembelajaran BIPA dan perkembangan BIPA. Nah, apa yang kita pahami, ya, yang pertama kita akan tadi kita sudah memahami apa itu pengertiannya, ya, kemudian tujuannya, kemudian karakteristiknya, ruang lingkupnya, dan yang terakhir tadi kita sudah mempelajari terkait di antara perkembangan BIPA yang ada di luar negeri, yaitu di Mesir dan Thailand. Oke, baik,
itu diskusi kita hari ini ya. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait CFR dan juga SKL BIPA ya. Ini adalah standarnya pembelajaran bahasa Indonesia tingkat global dan nasional ya. Jadi nanti jangan lupa untuk mendownload, membaca, dan minggu depan nanti kita akan diskusikan bersama seperti pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum saya menutup pembelajaran kita atau perkuliahan kita pada hari ini, saya ingin feedback bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan. Ada? Ya, Mbak Hurin, silakan. Bagaimana? Terima kasih atas waktunya Bapak. Menurut kami, saya perwakilan dari kelompok 1, dengan adanya pembelajaran BIPA pada hari ini, kami mengerti luasnya bahasa Indonesia di luar negeri itu seperti itu tadi, ada beberapa negara, 50 negara yang belajar bahasa Indonesia. Habis itu juga di negara Mesir dan juga Thailand, mereka antusias untuk belajar bahasa Indonesia seperti kita bagaimana belajar bahasa mereka juga. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Mbak Saya Pak. Iki. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, pembelajaran BIPA hari ini itu saya menambahkan dari Mbak Hurung juga ya, yaitu saya dari pembelajaran hari ini saya bisa memahami bahwa bahasa Indonesia itu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi nasional saja, tapi juga memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Oke, cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Jangan lupa untuk membaca panduan CFR-nya dan SKL BIPA-nya. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi mata kuliah yang saya sajikan dan juga pelaksanaan pembelajaran BIPA dasar melalui video tayangan pendek tadi. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.